12 tips dekorasi ruang tamu minimalis ala rumah Jepang. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat, buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk, lanjut deh. Halo Moms semua. Kadang ruang tamu itu kelihatannya baik-baik saja, tapi kok rasanya bikin capek ya? Baru duduk sebentar, mata sudah lelah. Hati ikut sumpek, padahal tamunya belum datang. Sofa penuh bantal, meja penuh hiasan, sudut penuh barang lucu yang katanya sayang kalau dibuang. Akhirnya ruang tamu bukan tempat istirahat, tapi tempat menyimpan rasa bersalah karena rumah kok nggak pernah kelihatan rapi. Lucunya, makin ingin rumah kelihatan cantik, malah makin ramai dan ribut secara visual. Niatnya biar kelihatan hidup, yang ada malah bikin kepala ikut berisik. Apalagi kalau sudah banding-bandingin sama rumah orang lain. Atau lihat rumah ala Jepang yang isinya kayak sedikit banget, tapi kok adem. Di situ biasanya muncul pikiran nyentil. Ini rumah atau etalase toko? Ini ruang tamu atau ruang pamer ambisi? Padahal masalahnya bukan soal malas atau kurang usaha. Banyak dari kita cuman kelelahan menumpuk barang demi rasa aman dan rasa pantas. Rumah Jepang ngajarin satu hal sederhana, tapi masuk. Ruang yang tenang itu bukan hasil nambah, tapi hasil berani ngurangin. Dan dari situlah cerita tentang ruang tamu minimalis ala Jepang ini dimulai. Tips pertama itu sebenarnya paling berat secara emosional. Karena orang Jepang selalu mulai dari mengosongkan ruang, bukan menambah dekorasi. Dan ini sering bikin kita defensif karena merasa semua barang ada ceritanya. Padahal kenyataannya banyak barang di ruang tamu itu cuma numpang lewat emosi. Seperti bantal hadiah yang warnanya nggak nyambung, tapi tetap dipajang karena nggak enakan. Atau pajangan yang dulu lucu, tapi sekarang bikin meja penuh. Dan saat kita berani mengurangi, ruang tamu terasa lebih lega dan hati juga ikut enteng. Walaupun awalnya rasanya kayak berpisah dengan mantan yang sebenarnya sudah nggak cocok. Tips kedua adalah soal fokus. Karena rumah Jepang itu nggak ribut secara visual, mereka cuma pilih satu bintang utama di ruang tamu. Misalnya sofa kayu dengan dudukan empuk atau meja rendah di tengah. Jadi mata kita nggak capek loncat-loncat. Beda dengan ruang tamu yang semuanya minta diperhatikan. Karpet rame, bantal rame, dinding rame. Akhirnya bukan tamu yang betah, tapi ruangannya yang kelihatan capek sendiri. Tips ketiga itu tentang warna. Dan ini bukan soal selera semata. Warna netral seperti krem, putih hangat, atau coklat kayu itu bekerja kayak obat penenang. Apalagi buat moms yang habis ngurus rumah seharian. Masuk ruang tamu dengan warna lembut tuh rasanya kayak disambut, bukan ditantang. Dan yang paling penting, warna ini nggak gampang bikin bosan, walaupun dilihat tiap hari sambil mikir menu besok. Tips keempat adalah furnitur rendah. Dan ini kelihatannya sepele, tapi efeknya besar. Karena ketika sofa dan meja lebih rendah, langit-langit terasa lebih tinggi, dan ruang jadi terasa lapang. Apalagi kalau rumah kecil, bonusnya anak-anak bisa naik turun tanpa bikin jantung copot tiap menit. Dan ruang tamu jadi terasa lebih santai. Seperti ngajak duduk lesehan sambil ngobrol lama. Tips kelima justru yang paling sering bikin kita nggak sabar, yaitu membiarkan ruang kosong. Karena naluri kita itu pengen mengisi, padahal ruang kosong itu penting. Supaya mata bisa istirahat. Bayangin ruang tamu tanpa jeda visual, rasanya kayak grup chat yang isinya notif terus. Dan orang Jepang paham betul bahwa kosong bukan berarti kurang, tapi justru bikin yang ada jadi lebih terasa. Tips keenam adalah memilih material alami, karena kayu, rotan, linan, dan kain katun itu punya rasa hangat yang nggak bisa diganti plastik atau besi mengkilap. Contohnya meja kayu sederhana, walaupun bentuknya biasa, tapi bikin ruang terasa hidup. Beda dengan meja glossy yang kelihatan cantik,
tapi dingin dan gampang bikin stres kalau ada sidik jari. Tips ketujuh itu soal pajangan. Dan ini jebakan paling umum, karena kita sering mikir makin banyak hiasan makin estetik. Padahal satu vas bunga atau satu lukisan kecil itu jauh lebih kuat daripada banyak dekor kecil yang bersaing minta perhatian. Dan jujur saja, membersihkan satu pajangan itu jauh lebih ramah ke mental daripada lap 10 barang kecil yang bikin emosi naik sebelum tamu datang. Tips ke-8 adalah cahaya alami. Karena ruang tamu ala Jepang itu hidup dari sinar matahari. Gorden dibuka, cahaya masuk, dan suasana langsung berubah. Bahkan ruang tamu sederhana pun kelihatan lebih sehat dan ramah. Dan secara logis, cahaya alami bikin kita lebih semangat dan nggak gampang bad mood. Walaupun kondisi rumah belum serapi konten media sosial, tips ke-9 adalah menyimpan barang di tempat tertutup. Karena kerapian itu bukan soal rajin, tapi soal sistem. Rak terbuka memang cantik di foto, tapi di kehidupan nyata sering jadi tempat numpuk. Sedangkan kabinet tertutup menyembunyikan kekacauan kecil sehari-hari tanpa drama. Jadi ruang tamu tetap kelihatan tenang, walaupun hidup kita sedang rame. Tips nomor 10 adalah memilih dekorasi yang punya cerita. Karena ruang tamu bukan showroom. Satu benda bermakna seperti foto keluarga, kerajinan tangan, atau tanaman favorit itu bikin ruang terasa hangat. Dibandingkan dekor mahal tapi kosong rasa. Dan secara emosional, kita jadi lebih terhubung dengan ruang itu. Bukan cuma lewat mata, tapi juga hati. Tips ke-11 adalah menghadirkan tanaman. Karena tanaman itu kayak napas hidup di dalam rumah. Nggak perlu banyak dan nggak perlu ribet. Satu pot kecil saja sudah cukup bikin ruang terasa segar. Dan secara logis tanaman juga bantu suasana jadi lebih rileks. Walaupun kita tetap lupa nyiram sesekali. Dan pura-pura nggak lihat daunnya mulai layu. Tips ke-12 adalah berdamai dengan ketidaksempurnaan. Karena rumah Jepang itu tenang bukan karena selalu rapi, tapi karena penghuninya nggak terobsesi dengan kesempurnaan. Bantal yang agak miring, mainan nyempil, atau meja yang ada bekas pakai itu tanda rumah dihuni dengan cinta. Dan ketika kita berhenti mengejar tampilan sempurna, ruang tamu justru terasa lebih jujur dan nyaman. Kadang rumah yang terasa berat itu bukan karena kecil, tapi karena terlalu banyak cerita yang ditumpuk tanpa disaring. Sampai ruang tamu berubah jadi saksi bisu, belanja impulsif, dan niat hidup rapi yang tertunda terus sejak Lebaran lalu. Sedikit mengurangi barang ternyata bukan menyedihkan, malah bikin lega. Seperti mengikhlaskan chat yang gak dibalas, tapi akhirnya hati tenang juga. Rumah ala Jepang mengajarkan satu hal sederhana, tapi bagus, bahwa tenang itu bukan dibeli, tapi diciptakan. Dan rapi itu bukan soal rajin setiap hari, tapi soal berani bilang cukup. Kadang yang bikin stres bukan anak berlarian atau tamu dadakan, tapi sofa kebesaran, hiasan kebanyakan, dan ego yang masih pengen rumah terlihat. Wah, padahal dompet bilang sabar, pelan-pelan saja. Rumah tidak perlu sempurna untuk jadi tempat pulang. Cukup jujur dengan kebutuhan dan ramah pada diri sendiri. Ruang tamu yang lebih lapang seringkali membuat hati ikut lapang. Dan dari situ, hidup terasa sedikit lebih ringan, lebih optimis, dan lebih siap menyambut hari esok meskipun bantal masih miring dan tanaman belum disiram. Terima kasih, Moms. Semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.